Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Michael dari kelas IFB 1J. Hari ini saya akan membahas tentang mengenal bahasa pemrograman. Apa itu bahasa pemrograman? Berawal dari istilah bahasa ialah kemampuan yang dimiliki manusia untuk berkomunikasi dengan manusia lainnya menggunakan tanda, misalnya kata dan gerakan, sedangkan program adalah serangkaian instruksi yang ditulis untuk melakukan suatu fungsi spesifik pada komputer. Jadi, bahasa pemrograman atau programming language adalah sebuah instruksi standar untuk memerintah komputer agar menjalankan fungsi tertentu. Fungsi bahasa pemrograman. Fungsi bahasa pemrograman yaitu memerintah komputer untuk mengolah data sesuai dengan alur berpikir yang kita inginkan. Keluaran dari bahasa pemrograman tersebut berupa program atau aplikasi. Apa saja bahasa pemrograman? Bahasa pemrograman komputer yang kita kenal antara lain adalah Java, Visual Basic, C++, C, COBOL, PHP, .NET, dan ratusan bahasa lainnya. Namun, tentu saja kebutuhan bangsa ini harus disesuaikan dengan fungsi dan perangkat yang menggunakannya. Pertama kita bahas Java. Java adalah bahasa pemrograman dan platform komputasi pertama kali dirilis oleh Sun Microsystems pada tahun 1995. Java merupakan teknologi yang mendasari kekuatan program untuk utilitas, permainan, dan aplikasi bisnis. Salah satu karakteristik Java adalah portabilitas, yang berarti bahwa program komputer yang ditulis dalam bahasa Java harus dijalankan secara sama pada setiap hardware atau platform sistem operasi. Hal ini dicapai dengan menyusun kode bahasa ke sebuah Java bytecode. Pengguna aplikasi biasanya menggunakan Java Runtime Environment JRE diinstal pada mesin mereka sendiri untuk menjalankan aplikasi Java. Apa kelebihan dan kekurangan aplikasi Java? Kelebihannya ialah mudah untuk dikembangkan, sifatnya multi-platform, memiliki kemudahan dalam menyusun suatu script. Apabila programmer berorientasi pada usability, maka Java sangat mendukung. Bahasa pemrograman yang berorientasi terhadap objek, dinamis. Kekurangannya ialah penggunaan memori yang cukup tinggi dan mudah didekompilasi. Contoh pada aplikasi Java. Yang kedua, C++. Apa itu C++? Bahasa C++ merupakan turunan dari bahasa C, adapun nama plus berasal dari nama operator, penaikan dari bahasa C. Bahasa C++ juga sudah mendukung paradigma pemrograman berorientasi objek. Kelebihan dan kekurangan aplikasi C++. Bahasa C++ tersedia hampir di semua jenis komputer. Bahasa C atau C++ sifatnya adalah portable dan fleksibel untuk semua jenis komputer. Proses executable program bahasa C atau C++ lebih cepat. Dukungan pustaka yang banyak. C++ adalah bahasa yang terstruktur. C++ sudah mendukung OOP atau Object Oriented Programming. Ketujuh, C++ dapat membuat aplikasi grafik prosesor kualitas tinggi. Dan hanya 48 kata kunci yang disediakan C++. Kekurangan dari C++ ialah C++ walaupun tidak terpengaruh oleh sistem operasi, tetapi tool untuk development-nya harus spesifik pada salah satu sistem operasi. Contoh, Visual Studio yang dapat berjalan di Windows. Yang kedua, banyaknya operator serta fleksibilitas penulisan program kadang-kadang membingungkan pemakai. Ketiga, bagi pemula pada umumnya akan kesulitan menggunakan pointer dan penerapan konsep OOP, termasuk dalam bahasa tingkat tinggi sehingga sulit dipahami. Bahasa C++ bersifat case insensitif sehingga huruf besar dan kecil tidak dianggap sama atau berbeda. Ini salah satu contoh C++. Sekarang ketiga, Python. Python merupakan bahasa pemrograman interpretatif yang dianggap mudah dipelajari serta berfokus pada keterbacaan kode. Dengan kata lain, Python diklaim sebagai bahasa pemrograman yang memiliki kode-kode pemrograman yang sangat jelas, lengkap, dan mudah untuk dipahami. Kelebihan dan kekurangan aplikasi Python. Kelebihannya satu, mudah dipelajari, sintaksnya cukup sederhana dan mudah dimengerti. Kedua, mudah diaplikasikan dalam mengembangkan produk. Ketiga, mendukung IoT, Internet of Things. Keempat, fleksibel dan diintegrasikan dengan aplikasi yang ditulis dalam bahasa pemrograman lain. Kelima, meningkatkan produktivitas dikarenakan memiliki banyak library dan desain berorientasi objek yang bersih.
Keenam, bersifat open source dan free sehingga dapat diunduh secara gratis dan tidak perlu membeli lisensi. Kekurangan: 1. Kurangnya dukungan multiprosesor sehingga dapat membatasi penulisan kode. Kedua, lebih sedikit developers yang berpengalaman melakukan pekerjaan menggunakan bahasa Python. 3. Tidak ideal untuk memori intensif task dikarenakan menghasilkan konsumsi memori yang cukup tinggi. 4. Kurang populer untuk mobile app development. Kelima, memiliki banyak batasan desain dikarenakan Python diketik secara dinamis. Keenam, kecepatan yang lebih lambat dibandingkan dengan bahasa pemrograman lainnya. Salah satu contoh Python. Sekarang masuk ke 4, PHP. Hypertext Preprocessor atau PHP adalah bahasa scripting yang menyatu dengan HTML dan dijalankan pada server side. Artinya semua sintaks yang kita berikan akan sepenuhnya dijalankan pada server, sedangkan yang dikirimkan ke browser hanya hasilnya saja. Kelebihan dan kekurangan aplikasi PHP ialah kelebihannya: 1. Lebih mudah dipelajari, mempunyai community besar, lebih ringkas, open source, memiliki perkembangan yang cukup cepat, dan memiliki maintenance yang lebih mudah. Kekurangan: 1. Memiliki banyak kompetisi, 2. Tidak dilengkapi dengan tipe data, 3. Rawan pembajakan, 4. Kurang prestisius. Salah satu contoh PHP. Yang kelima, JavaScript. JavaScript adalah bahasa script yang berdasar pada objek yang memperbolehkan pemakai untuk mengendalikan banyak aspek interaksi pemakai pada suatu dokumen HTML, di mana objek tersebut dapat berupa suatu dokumen, URL, windows, frame form, button, atau item lain yang semuanya itu mempunyai properti yang saling berhubungan dengannya dan masing-masing memiliki nama, lokasi, warna nilai, dan atribut lain. Kelebihan dan kekurangan JavaScript. Kelebihannya, yang pertama, tidak membutuhkan resource memori besar. Kedua, mudah untuk dipelajari. Ketiga, dinamis. Keempat, multiplatform, bisa dijalankan di banyak sistem operasi. 5. Mudah dikembangkan. Kekurangannya ialah 1. Script yang digunakan pada JavaScript tidak transkripsi. Kedua, bukan untuk mengembangkan aplikasi standalone. Ketiga, memiliki keterbatasan objek. Ini salah satu contoh JavaScript. Baik, itu presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.